Halo semuanya, jadi kita akan coba membahas beberapa soal untuk persiapan PAS Matematika Wajib. Nah, ini ada beberapa soal terkait tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, silakan kita coba. Nah, yang pertama, mencari hasil dari nilai mutlak. Kita perhatiin soal ini. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, pastikan kalau dia itu ada nilai mutlak di depan ataupun di belakang. Jadi kayak gini. Nah, pada akhirnya adalah nilai ini nanti entah itu hasilnya negatif ataupun hasilnya positif, itu kita harus positifkan, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada angka 3. Kita tulis aja dulu 3 ditambah, kemudian di sini ada nilai mutlak, kemudian ditutup lagi sama nilai mutlak. Jadi selesaikan dulu nih yang di dalam sini nih. Nah, 1 dikurang 4 itu berapa? Nah, 1 dikurang 4 itu adalah negatif 3. Nah, tapi ingat ada tanda mutlak di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita baca lagi, di sini ada dikurang 7. Nah, kurang 7. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan nih. Ini tetap sama ya, 3 ditambah, nah nilai mutlak dari negatif 3, artinya 3, dikurang 7. Nah, 3 tambah 3, 6, kemudian dikurangi 7. Nah, berarti nilai mutlak dari negatif 1. Nah, berapa nilai mutlak dari negatif 1? Ingat, di dalam nilai mutlak itu bisa aja hasilnya positif ataupun negatif, tapi hasilnya itu selalu positif. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, nah untuk soal yang selanjutnya ini coba kalian kerjakan sendiri. Nah, Ibu kasih waktu beberapa detik atau silakan kalian pause dulu videonya, kemudian kerjakan. Kita akan bahas setelah ini. Oke, di pause dulu. Oke, kita akan bahas. Nah, ini juga sama ya. Nih, ada nilai mutlak depan belakang nih. Nah, jadi kita buka dulu nih. Ini ada nilai mutlak. Nah, kemudian kita baca di sini nih ada nilai mutlak, ada tanda mutlak lagi nih di sini. Nah, kemudian ditutup di sininya. Oke. Nah, berarti kita buatkan aja di sini itu, nah, buka aja di sini ya. 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 itu negatif 1. Tutup. Oke. Kemudian di sini ada tanda kurang. Nah, kita kurangi nih. Nah, kemudian ini ada tanda mutlak lagi. Ini mutlak. Kemudian ada negatif 4. Kemudian ada mutlak lagi nih. Oke. Kita tulis aja dulu ya. Nah, kemudian ditambah 7. Nah, ini kita selesaikan aja pelan-pelan. Nah, ini masih ada nilai mutlak, tanda mutlak ya. Nah, nilai mutlak negatif 1 berarti 1. Dikurang, nah, nilai mutlak negatif 4 berarti 4. Ditambah 7. Oke, 1 dikurang 4 ditambah 7. Berarti nilai mutlak dari 8. Berarti jawabannya adalah 8. Oke, gimana jawaban kalian? Benar atau benar? Oke, kalau misalnya masih salah, kalian bisa coba berlatih lagi. Ada beberapa soal di modul Ibu yang Ibu sudah share di GC sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah mencari nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Oke, nah coba kita ingat kembali ya, bahwa di dalam nilai mutlak ini, di dalam nilai mutlak ini, nilainya bisa aja berupa nilai atau angka yang positif ataupun angka yang negatif. Tapi ingat, hasilnya itu pasti akan selalu positif. Oke, kita coba kerjain soal yang pertama ini. Nah, sama dengan 7. Jadi kita buat dua kemungkinan. Ada kemungkinan bagian yang di dalamnya ini angka yang positif gitu ya. X penghasil angka positif dan X penghasil angka negatif. Oke. Nah, 2X plus 3 sama dengan 7. Nah, untuk yang X penghasil angka negatif, berarti di sini jangan lupa ditambahkan negatifnya. Gitu ya, Nak ya. Negatif, baru
Jangan lupa juga nih ada tanda buka kurungnya. 2x plus 3 sama dengan 7. Baru kita kerjakan seperti biasa. Ini berarti 2x sama dengan yang kita pindahkan pertama kali adalah si 3-nya ini. Nah, 7. Nah, 3 ini kan sebelumnya ditambah 3 ya. Kalau pindah berarti jadi dikurang 3. Berarti 2x sama dengan 7 kurang 3, 4. Oke, berarti x-nya sama dengan, kalau sebelumnya di sini 2 kali x gitu ya. Berarti kalau pindah jadi bagi. Makanya x-nya sama dengan 2. Nah, ini kita sebutlah dia x yang pertama kali kita dapatkan. Nah, sekarang yang ini. Jangan lupa ya, Nak ya, kita kali masuk nih tanda negatifnya gitu ya. Min dikali 2x berarti min 2x, lalu min dikali 3 gitu ya. Berarti min 3 sama dengan 7. Berarti ini min 2x sama dengan 7. Nah, sebelumnya kan ini dikurang 3 ya. Kalau kita pindahkan berarti jadi ditambah 3. Berarti min 2x sama dengan 7 tambah 3, 10. Berarti x-nya sama dengan, nah ini ya. Sebelumnya kan negatif 2 kali x gitu ya. Nah, kalau pindah berarti jadi dibagi negatif 2. X-nya sama dengan negatif 5. Oke, berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu ada 2 gitu ya, Nak ya. Kita buat dari negatif 5 dulu, kemudian 2. Nah, jadi kita ada 2 kemungkinan. Jadi ini kita sebut sebagai X yang pertama kali kita dapatkan, dan ini X yang kedua kita dapatkan. Gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, nah silakan kalian coba sendiri. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian mencoba. Oke, silakan di pause video ini. Nanti kalau kalian sudah selesai mendapatkan jawaban, bisa di play kembali. Oke, kita akan coba bahas. Nah, untuk yang kedua ini sama ya caranya ya. Nah, kita coba, berarti juga sama, ini ada 2 kemungkinan. Ada bagian positif, ada bagian negatif. Ini berarti 3x kurang 1 sama dengan 5. Yang ini negatif, buka kurung. 3x kurang 1 sama dengan 5. Berarti yang ini 3x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 6/3, berarti 2. Oke, kita dapatkannya x sama dengan 2. Satu lagi. Min 3x tambah 1 sama dengan 5. Berarti min 3x sama dengan 4. X-nya sama dengan negatif 4/3. Berarti himpunan penyelesaian yang kita dapatkan ada 2. Negatif 4/3 dan 2. Nah, ada yang mendapatkannya sama seperti Ibu. Nah, kalau sama berarti sudah paham. Kalau belum sama berarti coba kembali dikerjakan. Nah, ini ingat ya. Jadi ini kita kali masuk ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk lagi ke soal yang berikutnya. Oke, kita masuk ke bentuk soal yang selanjutnya, yaitu menentukan persamaan nilai mutlak dari masalah yang kontekstual. Nah, waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk mengerjakan suatu soal adalah 3 menit. Kemudian waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Nah, ini pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan persamaan nilai mutlak dari narasi ini gitu ya, Nak ya. Jadi kita anggap bahwa X ini adalah waktu yang diperlukan oleh siswa. Nah, jadi X ini adalah waktu yang diperlukan oleh siswa. Nah, bagaimana kita membuat persamaan nilai mutlaknya? Nah, perhatikan ini ya, Nak ya. Jadi pertama-tama ini udah pasti ada nilai mutlaknya di sini. Kemudian ini adalah si X. Nah, jadi X ini adalah waktu yang diperlukan oleh siswa dikurangi dengan si nilai rata-ratanya. Nah, si rata-rata ini jadi si nilai yang tetapnya gitu ya, Nak ya. Ini adalah si tetap gitu ya. Nah, kemudian sama dengan, nah ini adalah yang lebih cepat atau lebih lambat
1 menit lebih cepat atau lebih lambat semenit, atau yang biasanya berubah-ubahnya gitu ya nak ya. Nah yang biasanya berubah-ubah atau berubah gitu ya. Nah yang biasanya berubah-ubah itu kita letakkan di sini. Nah jadi kita bisa buatkan bahwa persamaan nilai mutlaknya adalah bentuknya seperti ini. X dikurang 3, nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita jawab pun, nah ini kan ada yang X kurang 3 sama dengan 1, yang di sini ada min X kurang 3 sama dengan 1. Ini berarti kan ini 4 gitu ya. Kemudian yang ini min X tambah 3 sama dengan 1, berarti ini min X sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 2. Nah ini 2. Nah, jadi inilah yang kita sebut, berarti kalau ini lebih lambat 1 menit, nah yang ini bagian yang lebih lambat, yang ini bagian yang lebih cepat. Nah, lebih cepat 1 menit. Nah, tapi intinya adalah persamaan nilai mutlaknya yang ini ya nak ya. Nah, yang ini. Jadi ingat aja, kalau yang tetap itu kita buatkan di sini. Nah, kalau yang berubah-ubah itu yang ini. Nah, sekarang kita coba ke soal yang lebih di atasnya lagi, itu ya. Nah, pemerintah mencoba membuat estimasi gaji untuk aparatur sipil negara, yaitu 3.400.000 sekian gitu ya. Kemudian, gaji itu diharapkan jika dalam keadaan tertentu itu 350.000 dengan gaji yang dianggarkan. Jadi, nah ini dia. Jika gaji awal ASN ini adalah X rupiah, maka persamaan nilai mutlaknya adalah apa? Gitu. Nah ini silahkan kalian pikirkan dulu, silahkan di pause dulu video ini untuk kalian pikirkan, nanti kita akan bahas. Oke, kita bahas ya. Nah, perhatikan di sini kita ada X nih, jadi buatkan dulu nih ya, ada nilai mutlaknya, kemudian X. Nah, yang tetap itu siapa? Nah yang ini. Nah, pemerintah ini lagi membuat gajinya itu adalah 3.450.000. Nah, dikurang 3.450.000. Nah, yang ini nih. Nah, jika dalam keadaan tertentu ini bisa aja nih berubah-ubah gitu ya, nah ya. Nah, bisa 350.000. Nah, makanya jawabannya adalah yang mana nih? A, B, C atau D. Nah, yang C, B. Oke, gitu ya. Jadi benar nggak nih jawabannya? Oke, kita masuk lagi ke masalah yang selanjutnya. Yaitu menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini ada 2 soal. Ini soal yang kedua ya. Nah, 1/3x ditambah 2 lebih besar daripada 5. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini boleh kita langsung selesaikan atau kalian mau dibuat kita samain dulu penyebutnya gitu. Nah, kalau mau disamain penyebutnya, ini anggap nih di bawahnya semuanya 3. Berarti kan yang ini 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1 kali X berarti X. Ditambah, nah yang ini langsung aja ya, 3 kali 2, berarti ini 6. Lebih besar daripada 5. Ini sama ada 2 kemungkinan. Nah, ada bagian positif, ada bagian negatif. Berarti yang ini X plus 6/3 lebih besar daripada 5. Nah, ini boleh dipindahkan ya nak, yang si 3 nih. Kalau sebelumnya 3 ini adalah dibagi 3, berarti kalau pindah jadi kali gitu ya. Berarti X plus 6 lebih besar daripada 15. Berarti X lebih besar dari ini 15 dikurang 6 gitu ya. Berarti X lebih besar daripada 9. Oke, yang ke bagian negatifnya. Ini sama, kita pakai X plus 6/3 lebih besar daripada 5. Jangan lupa kita buatkan tanda negatifnya. Gitu ya. Oke, berarti kita sekarang punya min X min 6/3 besar dari 5. Nah, ini sama kita pindahkan, yang sebelumnya dibagi 3. Berarti kalau pindah ke sebelah jadi dikali 3. Berarti 5 kali 3. Berarti min X dikurang 6 lebih besar dari
15. Min X lebih besar dari, nah ini, 15 ditambah 6. Berarti min X lebih besar daripada 21. Nah, kita kan maunya X aja ya. Nah, X, kalau kita pindahkan negatifnya ini ke sebelah, nah, atau kita pindahkan, nah, ini berarti tanda yang sebelumnya lebih besar, itu jadi lebih kecil. Itu ya, ini karena kita sedang melakukan pembagian dengan bilangan negatif. Kita anggap kita bagi dengan min 1 gitu ya. Nah, makanya jadinya X lebih kecil daripada negatif 21. Nah, karena kita mintanya adalah menentukan daerah penyelesaian, nah ini kita akan coba untuk menggambar. Nah, mana yang lebih besar, negatif 21 atau 9? Nah, ternyata 9 yang lebih besar ya. Berarti kita letakkan 9 di sini, negatif 21 di sini. Jadi yang lebih kecil duluan yang kita tulis, baru kemudian yang lebih besarnya. Itu ya, angka yang lebih kecil maksud Ibu. Nah, lihat perhatikan yang ini. Nah, arahnya untuk negatif 21 ini kan ke sini ya dia ya. Nah, berarti tandanya kayak gini. Kemudian yang ini, kita perhatikan arahnya itu begini dia. Nah, berarti arsirannya ke sana. Oke, nah ini dia daerah arsirannya. Gitu ya nak ya. Berarti kalau kita buatkan himpunan penyelesaian, kita punya dua daerah gitu ya. X lebih kecil daripada min negatif 21 atau X lebih besar daripada 9. Gitu. Nah, sekarang untuk soal yang berikut ini, silahkan kalian coba sendiri. Nanti kita bahas bersama. Jadi di pause dulu. Oke, kita bahas ya. Nah, ini sama. Jadi boleh kita buatkan dulu ini, kita samain dulu penyebutnya ya. Nah, yang di atas ini tetap 2X dikurang, nah ini tinggal dikali nih. 5 kali 1 berarti 5. Nah, lebih kecil daripada 2. Ini Ibu kecil-kecil aja nulisnya ya. Ini positif, yang ini negatif, berarti yang bagian sini kita buat jadi 2X kurang 5 per 5 lebih kecil dari 2. Berarti 2X kurang 5 lebih kecil dari 10. 2X lebih kecil dari 15. X lebih kecil dari 15 per 2. Oke, sekarang satu lagi. 2X kurang 5 per 5 lebih kecil dari 2. Jangan lupa kita tambahkan tanda negatif. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini min 2X tambah 5 per 5 lebih kecil dari 2. Berarti ini min 2X plus 5 lebih kecil dari 10. Min 2X lebih kecil dari 5. Berarti X-nya ini 5 per negatif 2 ya. Nah, berarti tandanya kita rubah. Nah, gini dia. Oke, karena dibagi dengan negatif 2. Jadi kalau kita gambarkan, nah jadi tulis dulu ya. Angka yang lebih kecil ini kan yang ada negatifnya nih ya. Nah, berarti di sini min 5 per 2-nya. Nah, yang 15 per 2-nya di sini. Nah, kita perhatikan untuk yang tanda dari negatif 5 per 2. Arahnya itu ke sini ya nak ya. Nah, jadi kita buatkan, nah tanda panahnya itu berarti ke arah sini. Oke, yang satu lagi, yang si 15 per 2 ini, kita perhatikan dia itu arahnya itu kayak gini. Nah, berarti kita buatkan tanda arsirannya di sini. Nah, daerah yang memenuhi kedua arsiran itu berarti yang ini nih. Nah, ini dia. Oke, berarti kalau kita buatkan himpunan penyelesaiannya, nah ini yang biru-biru itu si X-nya ya. Nah, X itu berada di antara negatif 5 per 2 sampai dengan 15 per 2. Nah, gimana? Sudah benar atau belum jawaban kalian? Oke, kalau sudah benar silakan berlatih dengan soal-soal yang serupa. Kalau yang salah juga demikian. Oke, silakan diulang kembali penjelasan dari Ibu. Oke, kita coba untuk masalah yang selanjutnya, yaitu
menentukan pertidaksamaan nilai mutlak dari masalah kontekstual. Nah, kali ini sebuah pabrik akan memproduksi pipa besi berbentuk silinder dengan panjang diameternya itu adalah 15 mm. Dengan toleransi kesalahannya adalah 0,65 mm. Pertanyaannya adalah coba buatkan model matematika yang menggambarkan diameter sebenarnya sesuai dengan toleransi kesalahan di atas. Jadi kita hanya diminta untuk membuat model matematika. Artinya kalau membuat model matematika, karena kita juga sedang berbicara tentang pertidaksamaan nilai mutlak, jadi kita bisa buatkan ini ke dalam model matematika pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sama seperti tadi ya nak ya, kita buatkan aja seperti ini. Kita anggap X-nya itu adalah diameter sebenarnya. Ini kita anggap sebagai X, jadi kita letakkan X di sini. Nah, yang tetap itu siapa? Nih, si 15. Kita buat aja di sini. Jadi X kurang 15. Nah, dengan toleransi kesalahan itu adalah 0,65. Jadi 0,65 intinya gini nak. Yang tetap itu kita letakkan di dalam, lalu yang biasanya itu kalimatnya itu adalah yang toleransi atau yang biasanya berubah-ubah gitu ya, atau intervalnya itu kita letakkan di sini 0,65. Nah, toleransi kesalahan itu artinya tidak boleh lebih dari 0,65. Jadi kita buatkan tanda lebih kecil atau sama dengan 0,65. Selesai. Itu ya untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti bisa kalian uji sendiri gitu, kira-kira berapa nilai X yang sebenarnya ini atau toleransinya berapa, seperti menggunakan cara pada soal sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, yang kali ini adalah kita diminta untuk menentukan SPTLDV dari DHP gitu ya. Jadi kita diminta untuk menentukan nama dari garis-garis ini. Nah, coba kalau kita perhatikan garis daerah hasil penyelesaian diarsir ini diarsir oleh 1, 2, 3, 4 garis ya nak ya. Nah, kalau dia itu garisnya ini sejajar atau berhimpit dengan sumbu Y, itu udah pasti dia X besar dari 0. Kemudian, jadi yang garis tegak lurus ini ya, itu garis X besar dari 0. Lalu garis yang horizontal ini, nah ini pasti garis Y besar dari 0. Jadi kita tinggal menentukan dua buah garis ini aja nih. Nah, sekarang masalahnya adalah garis ini, nah garis yang dibentuk oleh dua buah titik C dan A, ini kita kebetulan tidak berpotongan, salah satu titiknya itu tidak berpotongan dengan sumbu ya nak ya. Nah, jadi kita anggaplah garis yang ibu warnai dengan warna merah ini. Nah, ini adalah kita namai garis 1. Kemudian nanti yang satu lagi ibu kasih warna hijau. Nah, ini ya. Nah, si garis yang ini nih, ini kita kasih nama dia garis 2. Oke. Kita mulai dari garis 1. Nah, kita mulai dari garis 1. Nah, ini kan dibentuk oleh, ini kita hapus dulu lah ya yang si hijau ini ya biar bisa fokus. Nah, dibentuk oleh dua buah titik nih nak, yaitu titik A dan titik C. Jadi titik A ini isinya adalah 1, titik A ini adalah 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Lalu titik B ini adalah 0,2. Oke, nah sekarang kita mau menentukan apa sih nama garis ini. Nah, jadi ingat kembali rumus. Nah, rumus ini ya. X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Oke. Nah, tinggal masukin aja si titik A dan titik B ini ke dalam rumus. Jadi, X dikurang X1-nya ini kita anggaplah si titik X pada A ini ya. X dikurang 1 per X2 berarti 0. 0 dikurang 1 sama dengan Y dikurang Y1. Nah, Y1-nya ini kita anggaplah dia 3 per Y2 berarti si 2 dikurang 3. Oke, berarti X dikurang 1 per min 1,
Y dikurang 3 per 2 kurang 3 berarti min 1. Oke, berarti nih min 1 kali X kurang 1 sama dengan min 1 kali Y kurang 3. Ini kita kali silang ya nak ya. Nah, jadi min 1 yang bawah sini kita pindahkan ke atas nih. Dapatlah kita min X plus 1 sama dengan min Y tambah 3. Nah, ini kita kali masuk ke dalam gini ya. Oke. Nah, makanya dapat itu. Kita lanjutkan. Nih, Y-nya boleh nih kita pindahkan ke sebelah kanan. Y. Nah, kemudian yang ini berarti Y dikurang X sama dengan 3 dikurang 1. Berarti Y dikurang X sama dengan 2. Nah, ini baru persamaan garisnya aja. Nah, kan kita mau tahu ya, dia ini nama garisnya kalau dalam pertidaksamaan apa gitu ya. Oke, nah ini udah boleh nih, kita buatkanlah dia Y dikurang X titik-titik dari 2. Nah, jadi uji titik dengan 0, uji dengan 0,0. Nah, kalau kita uji dengan 0,0 maka kita dapatkan 0 lebih apa daripada 2. Nah, 0 itu kan ada di sini ya. Nah, ini kan sebenarnya daerah yang diarsir itu kan kayak gini ya. Nah, jadi sebenarnya 0 ini tuh kena gitu. Jadi kita harus buat pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Nah, 0 itu lebih apa daripada 2? Nah, 0 itu ternyata lebih kecil daripada 2. Nah, ini supaya pernyataan kita benar. Gitu ya. Berarti kita dapatkan persamaan kita yang selanjutnya ini adalah Ibu taruh di sini ya. Y dikurang X lebih kecil dari 2. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke garis yang selanjutnya. Ini Bu hapus ya. Nah, biar kita bisa fokus pada garis kita yang selanjutnya nih. Oke, garis kita yang selanjutnya ini dibentuk oleh, nah yang si hijau tadi ya, dibentuk oleh titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B nih. Nah, sama ya kayak tadi langkah-langkahnya. Ini Bu pakai warna biru gelap yang ini deh. Nah, untuk persamaan yang kedua ini, titik A-nya masih sama di 1,3, titik B-nya di 3,0. Dengan menggunakan rumus yang sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, X dikurang X1-nya, itu sih 1 ini ya, per X2 berarti ini 3 dikurang 1 sama dengan Y dikurang Y1. 3 per Y2 berarti 0 dikurang 3. Ini Y2-nya ya. Oke, berarti X dikurang 1 per 3 kurang 1, 2 sama dengan Y dikurang 3 per negatif 3. Nah, ini kita kali silang sama kayak yang tadi ya. Ini taruh ke atas, yang ini taruh ke atas. Oke, dapatlah kita nanti min 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 2 dikali Y dikurang 3. Nah, ini kali masuk ke dalam. Berarti min 3X tambah 3 sama dengan 2Y kurang 6. Oke. Nah, yang ini min 3X. Nah, yang 2Y ini kita pindahin, dikurang 2Y sama dengan min 6. Ini tambah 3 nih ya. Berarti kurang 3 kalau pindah. Berarti min 3X min 2Y sama dengan min 9. Nah, supaya minnya hilang nih boleh kok kita kali dengan negatif 1. Nah, nanti dapatlah kita 3X tambah 2Y sama dengan 9. Nah, langkah selanjutnya sama. Kita lakukan uji titik. Oke, kita lakukan ini, taruh sini ya. 3X plus Y, 2Y, titik-titik-titik 9. Kita lakukan uji titik sama, Ibu mau uji titik dengan 0,0. Nah, ini kan kalau kita arsir ke bawah gini, sebenarnya 0-nya ini kena ya. Nah, jadi
Bagaimana caranya kita membuat pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Nah, jadi kalau kita masukkan 0 kan 3 kali 0 tambah 2 kali 0 berarti kan 0 ya. 0 itu lebih apa daripada 9 supaya pernyataan ini benar. Nah, tentu 0 lebih kecil daripada 9. Nah, berarti untuk pertidaksamaan yang kedua, yang si garis hijau ini, oke, kita buatkan di sini. Nah, berarti 3x plus 2y lebih kecil daripada 9. Dapatlah kita 4 pertidaksamaan di sini. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Gitu ya. Oke, untuk soal yang selanjutnya, nah yang ini silahkan kalian cari sendiri, nanti kunci jawabannya akan Ibu share di Google Classroom. Oke? Oke, kita lanjut ke bentuk yang berikutnya, menentukan SPT-LDV dari masalah kontekstual. Sebuah pabrik minuman kaleng memproduksi tidak lebih dari 300 kaleng minuman setiap hari. Kemudian minuman itu diproduksi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama tidak kurang dari 40 kaleng, dan yang kedua, minuman jenis kedua itu tidak kurang dari 60 kaleng. Seandainya minuman jenis 1 itu dibuat X kaleng dan minuman jenis 2 itu dibuat Y kaleng, kira-kira model matematikanya itu yang tepat adalah bagaimana gitu ya nak ya. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Sebuah pabrik minuman kaleng memproduksi tidak lebih dari 300 kaleng minuman setiap hari. Nah, tadi kan minuman itu ada 2 jenis ya nak ya. Jadi minuman jenis A itu dan minuman jenis B yang diproduksi itu tidak lebih. Nah, kalau tidak lebih berarti kurang dari 300 kaleng gitu ya. Jadi banyaknya minuman jenis 1 dan minuman jenis 2 kalau dijumlahin itu tidak lebih dari 300 gitu. Kemudian minuman jenis 1 itu diproduksi tidak kurang dari 40 kaleng. Berarti minuman jenis 1 itu kan dianggap tadi adalah X gitu ya nak ya. Nah, X itu tidak kurang. Nah, kalau tidak kurang berarti lebih. Nah, lebih dari 40. Kemudian minuman jenis 2 berarti si Y itu ya. Nah, minuman jenis 2 yang Y kaleng ini tidak kurang dari 60. Nah, 60 kaleng. Nah, berarti kita pakai 60. Nah, itu dia. Oke? Jadi ini jawabannya. Kita punya 1, 2, 3 pertidaksamaan. Gitu.